proses di mana data diperoleh, dianalisis, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkasnya dan mengkajinya dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen bisnis yaitu yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan, yang kedua, membantu koordinasi di antara departemen, yang ketiga, membantu menemukan masalah, yang keempat, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis, dan selanjutnya adalah kategori sistem informasi manajemen. AIS atau Executive Information System. Manajer senior menggunakan AIS untuk membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Eksekutif membutuhkan data dengan tingkat akurasi tinggi dan kemampuan untuk menelusuri data tersebut. TPS atau Transaction Processing System. Pada tingkat dasar, TPS dapat berupa sistem point of sale atau POS seperti Moka POS atau sistem yang memungkinkan wisatawan untuk mencari hotel termasuk opsi kamar, lalu seperti kisaran harga, jenis, dan jumlah tempat tidur. KMS atau Knowledge Management System. Layanan pelanggan dapat menggunakan sistem KMS untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. FAS atau Financial Accounting System. Sistem ini khusus untuk departemen yang berhubungan dengan keuangan dan akuntansi, seperti menghitung hutang dagang atau AP dan piutang dagang atau AR. Contoh software akuntansi terbaik yang bisa Anda pakai adalah seperti Accurate Online. BIS atau Business Intelligence System. Operasi yang menggunakan BIS biasanya untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data dan informasi yang dikumpulkan. Sistem ini mirip dengan AIS, tetapi manajer dan eksekutif tingkat bawah menggunakannya. SFA atau Salesforce Automation System. Komponen khusus sistem SFA yang mengotomatiskan banyak tugas yang dilakukan oleh tim penjualan. Ini dapat mencakup manajemen kontak, pelacakan dan pembuatan kontak, dan manajemen pesanan. CRM atau Relationship Management System. Sistem CRM ini menyimpan informasi penting tentang pelanggan, termasuk penjualan sebelumnya, informasi kontak dan peluang penjualan. Tim pemasaran, layanan langganan, penjualan, dan pengembangan bisnis sering menggunakan CRM. HRMS atau Human Resource Management System. Sistem ini melacak catatan kinerja karyawan dan data penggajian. SCM atau Supply Chain Management System. Perusahaan manufaktur menggunakan SCM untuk melacak aliran sumber daya, bahan dan layanan dari pembelian hingga produk akhir dikirim. MKIS Marketing Information System. Tim pemasaran menggunakan MKIS untuk melaporkan efektivitas histori perusahaan pemasaran dan saat ini juga menggunakannya sebagai data yang dianalisis untuk merancang proses pemasaran di masa depan. Ada 3 jenis laporan yang dihasilkan pada sistem ini. 1. Dijadwalkan. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dari waktu ke waktu. Kedua, ada ad hoc. Ad hoc ini adalah laporan satu kali yang dibuat pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan berguna, Anda dapat mengubah laporan ad hoc menjadi laporan terjadwal. Yang ketiga, real time. Jenis laporan ini memungkinkan seseorang untuk memonitoring perusahaan saat terjadi. Selanjutnya, manfaat utama yang didapat jika menggunakan sistem informasi manajemen. 1. Manajemen dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Yang kedua, manajer memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Yang ketiga, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Yang keempat, manajer dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Yang kelima, perusahaan dapat mendorong peningkatan alur kerja yang menghasilkan penyelarasan proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, banyak keputusan bisnis dipindahkan dari manajemen
atas ke level organisasi yang lebih efisien dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Sekian materi dari saya.